menyangkut satu pendidik, satu wartawan yang notabene adalah pilar demokrasi, yang berteriak kasus ini harus dibuka terang benderang, harus diproses secara hukum, terrujak oleh netizen. Ya. Justru dibanding wartawan yang dirujak paling berat hari ini adalah LSM. Ya. Informasi yang saya dapat itu yang terjadi. Awalnya Menanyakan apakah kedua wartawan tersebut yang datang SKN itu benar-benar sudah melakukan pemerasan dan minta uang 5 juta. Banyak itu Pak Dini. Itu untuk nyabut ceritanya minta 5 juta itu. Nah, Itu perhatikan boleh. baik-baik. Loh, kepala Soka, kalau Amsuk sih boleh dong ngomong Harus dia. dibuktikan. Harus buktikan. Dan pada nurani, Silakan, kembali Mas pada Hasan. nurani. Kalau Ya, kita Mas Hasan. melihat cerminan yang tidak bisa kita bantahkan ketika di dalam momentum seperti ini, Iya, iya. ya musimnya PBDB adalah sajian empuk bagi teman-teman Justru saya bisa mencurigai Itulah. sampai-sampai Itu semua ini. Kalau bukan sampai kasus ini jadi berhenti, umum. udah kebagian Ya. kursi-kursi ini Ya, sampai itu semua bagi- ini. Salam sehat dulur, jumpa lagi dengan channel Mata Saroja, ruang solusi untuk Kediri Raya. Kita masih membahas tentang isu terbaru yang lagi ramai di Kota Kediri. Sambil melanjutkan, kita perkenalkan narasumber hari ini. Kita ada 4 orang. Kang Rio, mewakili senior LSM dan Saroja. Mas Akir, kuasa hukum dari jurnalis yang berperkara. Bung Akson, praktisi hukum kondang Kediri Raya. Sama Mas Afnan, jurnalis ya Mas, dan mewakili jurnalis. Baik, Paling senior. jurnalis senior di Kota Kediri. Baik Bapak Ibu, Mas-mas kalian, menindaklanjuti isu yang masih hangat, yang masih ramai terkait peristiwa yang terjadi di SMK Negeri Kota Kediri. Persoalan itu kan melibatkan masalah pendidikan, masalah LSM, masalah jurnalistik yang semuanya terkait, dan memang karena ini cukup viral secara nasional, makanya kita lanjutkan untuk mendalami dan membedah supaya tidak kemana-mana, kita fokuskan pembahasannya sesuai porsi dari Bapak Ibu sekalian masing-masing. Saya pikir itu mungkin, monggo Kang Priyo dimulai dulu. Untuk prolognya ya. Ya, Terima kasih sahabat saya yang baru nih, adik saya Mas Akson. Ya. Mengkaji Afnan. Ya. Litingan ya kita kecil ya. Tetap dengan muka lama juga ini Mas Akir, kuasa hukum. Kalau kita bahas teknisnya persoalan tadi ya, substansi persoalan sudah kita di season pertama. Nah, hari ini saat ini yang kita perlukan adalah esensi dari persoalan ini. Akibat yang timbul nanti ke depannya ini, apabila kita berhitung ya persoalan ini, perkara ini pada 3 tahap. Umpama tahap ini selesai sebelum proses, ya ada dengan juga ada video susulan kedamaian itu, publikasinya gimana. Ya. Terus apabila berproses, Berlanjut ya secara nanti upaya-upaya, karena di dalam hukum itu kalau tidak salah, ketika sudah penyidikan itu adalah upaya membuat terang. Nah, tujuan dari terang adalah benderang, supaya publik tahu persoalan sesungguhnya yang terjadi di SMK N1 Kota Kediri itu apa sih? Itu sifat oknum pribadi yang kebetulan melekat 2 profesi, yaitu pendidik dan jurnalis, atau memang tabiat oknum sendiri, ya. Oknum itu melakukan sebagai sifat pribadinya. Terus yang ketiga adalah aspek esensinya ketika 2 ini dilalui. Yang pertama tadi perdamaian sebelum perkara terang. Perkara terang apabila kita juga sebagai sesama manusia, nilai-nilai humanistik ya kita maklumkan sebuah kekhilafan sebagai apa, apalagi ini menyangkut satu pendidik, satu wartawan yang notabene adalah pilar demokrasi, supaya keberlangsungan profesi wartawan, esensinya di muka publik itu tetap terjaga marwahnya atau kehormatannya. Itu kita harus, ya nanti saya sih orang pertama yang berteriak kasus ini harus dibuka terang benderang, harus diproses secara hukum, terlepas nanti selesai proses ini dilakukan RJ atau restoratif of justice, itu monggo. Yang penting publik dibuat tahu, karena video ini sudah sangat viral. Kami yang di dunia LSM, dedengkot LSM yang nggak tahu menau persoalan SMK 1, tidak ada sangkut pautnya, hari ini juga dirujak oleh netizen. Ya.
Justru dibanding wartawan yang dirujak paling berat hari ini adalah LSM, ya. Sehingga harus terang bahwa ini gini gitu loh. Publik harus tahu supaya pelan-pelan esensinya ke depan tidak ada semacam kayak sarkastis ya kepada dunia yang ya, diakui atau tidak, saya ikut membesarkan dunia LSM di Kota Kediri. Sebelum kelahiran kita, saya yakin dunia LSM kita monoton. Setelah kita lahir, beberapa kasus-kasus korupsi besar kita bisa bongkar. Supaya itu punya makna, punya kebanggaan juga buat adik-adik kita, punya asa juga regenerasi. Kita akan habis dimakan usia. Saya pun paling bisa eksis dalam 5-10 tahun ke depan udah luar biasa. Udah 50 lebih saya, paling tidak sampai detik ini, sampai hari ini. Setelah hampir 17 tahun saya membesarkan dunia LSM di Kota Kediri, belum menemukan figur penerus. Dan insya Allah kalau Saroja selesai dalam 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, selesai dunia LSM Kota Kediri, ya, belum menemukan figur yang, mohon maaf, bukan mendewakan diri saya, tidak, figur yang udah lepas duniawinya ketika masuk di dalam dunia LSM. Makanya di dalam sepil video yang saya buat yang cukup viral hari ini, sudah tonton hampir 2.000 lebih, 2.500 lebih orang. Saya katakan, dunia LSM adalah dunia pemberian atau pengabdian. Ya, bukan profesi apalagi pekerjaan. Ketika panjenengan semua adik-adik saya ingin berkarya, berkiprah buat dunia LSM, buat negeri ini melalui LSM, silahkan berkarya. Tapi yang terpenting adalah hidupi dirimu dulu dengan ekonomi yang baik. Supaya bendera dan marwah lembaga yang nantinya kau gunakan sebagai alat untuk perjuangan tidak terkotori oleh kebutuhan hidupmu dan ketamaan dirimu. Akan rusak semuanya. Mau jadi apa negeri ini tanpa LSM? Masih percaya dengan semua dengan penyelenggara negara yang ada? Silakan. LSM dibangun, dilahirkan fondasinya oleh almarhum Gus Dur. Itu karena Gus Dur insya Allah bisa melihat ke masa depan seperti apa negeri ini, sehingga dibutuhkan independensi di dalam kontrol dan pengawasan roda pemerintahan di negeri ini. Itu saja, mungkin rekan jurnalis Mas Afnan, Mas Kaji Afnan ini bisa menambahkan dari aspek ke pers ya, dari segi wartawan apa sih peran dan begitu urgennya kebutuhan negara ini akan wartawan dan juga LSM. Tanpa itu dua-duanya saya yakin 1,7 triliun APBD Kota Kediri yang digunakan masyarakat 70% saja sudah bagus, sisanya akan dijadikan bancaan ke depannya kalau tanpa pengawasan yang independen dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Bio. Untuk dasar juga diskusi kita, mungkin kronologi singkat aja dari PH-nya yang teman jurnalis yang sedang bekerja. Ya, selamat siang Mas, terima kasih Mas. Jadi singkat kata sebenarnya semua dari permasalahan yang ada itu berawal dari ketika munculnya suatu berita. Video lah, mulai beredar video ya. Iya, berita dulu Bang. Berita salah satu berita online di media berita patroli, di mana linknya itu mungkin kira-kira tidak disepakati, tidak disenangi oleh narasumber yang diwawancarai yang menjadi narasumbernya, karena alasan tidak sesuai, tidak konfirmasi, tidak bertanya dulu, tidak pernah izin dan sebagainya, hingga sesuatu hal yang di luar dugaan ya. Jadi memang dalam kondisi yang memang informasi yang saya dapat dari beberapa guru di sana, beberapa teman yang di luar sebagai LSM dan Polmas, guru ini memang sedikit mempunyai semesti yang kurang kurang menyenangi dengan keadaan sekolah yang ada ketidakpuasan baik dengan Sarpras yang berbeda dengan dia tempati sebelum yang ada di Kediri di Bojonegoro. Nah, informasi yang saya dapat itu yang terjadi awalnya itu sehingga ada kejadian, kemudian ada umpatan memang dia memang umpat-umpatan kekesalan sampai kata-kata sembelih. Iya, tapi nggak, itu sebenarnya belum itu.
ketika ketidakpuasan itu dilimpahkan dengan bahasa-bahasa yang mungkin saya dengarkan kemarin dari informasi yang dapat, terlalu banyaknya ormas LSM dan wartawan yang masuk ke dalam SMKN yang notabene mereka minta ADV, minta konfirmasi, ada yang minta hanya sekedar minta informasi atensi atau minta informasi saja, tapi ini justru menjadi kekilafan menurut saya, Mas ya, kekilafan. Dan saya pelajari ini memang dari berita yang. Tapi kalau kilaf kok berhari-hari? Ya tapi memang nggak tahu. Dugaan saya, analisa saya nggak tahu. Ketika berita itu sudah merasa tidak disenangi sama dia, cara-cara dia itu harus kemana nggak tahu. Kalau kita kan menurut saya sebagai pengalaman di media juga, ada baiknya memang yang tadi saya sampaikan di sesi pertama. Ada ruang ya? Ada ruang tersendiri, harusnya surat ke redaksi untuk minta jawab. Iki tulisanku kok ngene, kok mbok gawe ngene. Sampeyan pamitan karo aku enggak? Nah, itu bukan melalui pertanyaan langsung, tapi lewat bersurat. Jadi menanyakan hak jawab pada alamat di redaksi poknya. Jadi Itu yang pertama. itu ada ke mentok juga ya, ada Iya. peristiwa-peristiwa Iya, membuat dia boleh. itu. Menanyakan hak jawab. Lalu yang keduanya pengaduan kepada Dewan Pers. Nanti tentunya akan teman-teman pers akan memanggil Pimret, wartawan bersangkutan, ditemukan jadi satu, di situ akan mediasi. Nah, di situ ditanyakan, awakmu nulis gak? Nyawa alasan konfirmasi apa tidak? Itu yang mestinya terjadi. Yang terakhir itu adalah kalau nggak ngerti apa-apa, bertanya ke depannya. Polsek Mojoroto. Kan begitu kan? Lah aku dulu ini kudune piye? Harus seperti itu. Dugaan saya kalau saya menganalisa ya memang dari KS ini tidak mengetahui arah ke situ. Tapi informasi yang dapat saya juga pernah ketemu, namanya asumsi, mohon maaf memang temperamen iya, sepertinya gitu. Langkahnya udah berbeda. Kondisi terakhir artinya itu kesimpulannya bahwa tidak ada mediasi, proses hukum berjalan Langsung dari terjadi penjenengan peristiwa itu. dari sebagai kuasa hukum jurnalis tersebut. Ya kalau kita 2 kali link berita dari berita Karol itu 1 bulan berikutnya dari yang bersangkutan teman rekan wartawan klien saya itu meminta izin kepada KS dengan WeChat, semuanya ada semuanya ya, untuk bersilaturahmi lagi. Sehingga kejadian itulah. Iya, dipersiapkan, makanya dibilang tunggu dulu 30 menit. Anak-anak saya siapkan. Ya itu nanti Nah, penyidikan lah dalam artian ya. seperti itu. Terus kemudian setelah kejadian, artinya kan penjenengan tetap membuat laporan, sudah berjalan, tinggal proses ya hari ini ya. Hari sekarang udah proses. Sudah proses. Ya. Oke, berarti Terus tidak. kemarin juga diantaranya sudah menggunakan hak jawab saya, Ya. kami tim khusus ini di Andika. Andika memang menjadi tambatan Ya. viralnya salah satu diantaranya Piranti yang untuk memviralkan itu dengan dilewat Andika FM. Oke, baik. Mungkin Mas Afnan, monggo saya butuh masukan dari penjenengan dari situasi yang seperti ini, kemudian dari dua pihak yang berseteru itu tadi, oknum jurnalis dan oknum kepala sekolah itu tadi kita lokalisir di situ sehingga tidak kita melebar terlalu jauh. Monggo. Ya, terima kasih. Saya cerita dulu dari awal. Dulu ya kebetulan saya itu di jurnalis sekitar hampir 28 tahun lebih. Iya, mas. Jadi saya mulai dari sebelum reformasi sampai reformasi. Tahu betul bagaimana jurnalis ketika saat itu sebelum reformasi dan reformasi. Setelah reformasi memang ada semangat. Sebetulnya LSM dan wartawan ini merupakan lembaga yang berbeda, tugas yang berbeda, tapi visinya sama, kontrol sosial, sebagai kontrol sosial dulu. Cuma berjalannya waktu, apalagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu membuat kebebasan berpendapat, kebebasan sebagai berita itu memang lebih buka, kerannya dibuka lebar. Cuma itu apa ya? Akhirnya menjadi lepas Kebablasan. Apalagi ditambah medsos dari ini ya, ya. apalagi medsos. Sekarang apalagi di wartawan ya. bisa. Sekarang apalagi fenomena baru LSM dan wartawan jadi satu. Iya. Dia kalau yang saya tahu ini sekarang, kalau ketika awal itu mengatakan sebagai wartawan, Gagal. ketika negosiasi Gagal. dalam tanda kutip itu sebagai LSM. Iya. Makanya kita juga tidak menyalahkan ketika ada narasumber atau mungkin bagian stakeholder itu Jengah. bingung ya. Jengah. Bingung ya. Iya. Tugas wartawan sudah jelas diatur di Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers.
situ ada Dewan Pers juga. Di situ memang Dewan Pers, peran Dewan Pers ada di situ. Tugasnya wartawan itu adalah menggali informasi untuk dipublikasikan dalam bentuk baik tulisan, baik gambar, video maupun suara. Jadi, narasumber harus tahu ini, tugas wartawan hanya itu, bukan untuk negosiasi. Tugasnya ketika ada kesalahan, ya silakan tulis, silakan diakurasi seakurat-akuratnya, gali informasi, sampaikan pada publik, biarkan publik yang menilai dan aparat penegak hukum yang menindaklanjuti termasuk LSM. Nah, dengan informasi dari jurnalis. Andai kan LSM punya informasi, bisa kolaborasi juga untuk disampaikan kepada publik. Tapi fenomena sekarang memang ada tanda kutip, ada beberapa oknum yang agak nakal. Jadi Nakal itu bukan agak. dinego. Ini faktanya ada beberapa dinego. Nah, ketika sudah dipentok dengan itu, dia ngomong LSM. LSM Ketika ada masalah, pakane. berbalik dia berlindung di undang-undang pers. Pers. Itulah yang banyak dikeluhkan sama kepala sekolah sehingga mungkin dia mentok, udah si mumet akhirnya yo offside. Tapi, nah ini lagi ada regulasi dari Dewan Pers. Makanya di situ juga ada pasal-pasal tentang Dewan Pers ya. Mungkin pasal itu tugasnya Dewan Pers salah satunya adalah mendata. Makanya di situ ada namanya uji kompetensi wartawan, ada uji kompetensi pers. Nah, disitulah dididik bagaimana wartawan seorang jurnalis itu menjadi wartawan yang benar, yang sesuai aturan, yang menurut saya tidak untuk alat sebagai target untuk seperti meminta Menggandong lah sesuatu. bahasanya lapangan. senjata. Untuk senjata. Nah ini makanya wartawan itu diadakan uji kompetensi, termasuk wartawan, termasuk perusahaannya juga. Di situ nanti kan regulasinya sangat ketat. Saya yakin wartawan yang lolos ini akan berhati-hati karena sudah jelas dia dibekali ilmu itu, jelas. Nah, dia tidak sembarangan membuat berita, tidak sembarangan untuk sebagai alat tadi itu. Tapi lagi juga, narasumber juga harus menghargai tugas wartawan. Saya juga tidak sependapat dengan apa yang dilakukan SMK kemarin dengan seperti itu. Seharusnya nggak seperti itu. Ada regulasinya, Ada ruangnya. ada ruangnya. Mungkin apakah KS-nya itu juga kepada siswa sehingga siswa tahu soal itu sehingga siswa ini kan nggak tahu ya Atau yang memang dilakukan. ada instruksi? Saya nggak Dugaan ada nggak kira-kira? Saya nggak mau Kemungkinan berspekulasi mungkin situ. ada. Ya, Itu nanti karena porsi APH nanti. Itu kan sudah masuk ranah hukum. Itu bukan ranah saya. Iya. Mas Saya gini, adalah- Mas, saya mau ditanya, Mas. Hmm. Kita simpel aja lah. Jadi dunia media itu apa sih yang membuat kita tahu kalau dia orang-orang jurnalis, dia media, orang media, orang jurnalis, orang wartawan. Nah, biasanya dengan memakai piranti apa sebagai identitas, lalu SOP yang kurang lebihnya ketika masuk ke dalam satu dinas atau untuk mintakan konfirmasi itu seperti apa? Kayak apa? Yang harus ditunjukkan sama wartawan biasanya seperti apa? Begini, sebetulnya kita tuh jurnalis itu kan tegas bahwa dia ada menggali informasi. Selama dia ingin konfirmasi sekaitan berita dan tidak ancaman, ya sudah dilayani aja nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong Dewan Pers ada regulasinya. Dia ada sudah lolos sertifikasi jurnalis, bisa diketik di Dewan Pers. Ketik nama wartawan tersebut akan muncul berarti dia wartawan sudah verifikasi. Terus kalau yang tidak terverifikasi di situ, apakah bisa disebut wartawan atau masih bisa disebut wartawan atau tidak? Ini ada kerancuan di sini, ada kerancuan. Sebetulnya kalau dia selama melakukan tugas jurnalistik, menggali, mengumpulkan berita, informasi berita secara akurat ya, secara balance, imbang, ya juga bisa. Bisa disebut Bisa. wartawan ya, karena ngapunten, Cuma- dengan situasi sekarang ini semua orang bisa jadi wartawan hanya bermodal HP, aktivis sosial media, dia bisa melakukan itu. Kemudian ngapunten yang istilahnya gawe adika dewe, aku yo wartawan mediane apa media aku dewe kan gitu, gimana ya? Tapi begini, selama dia tidak tanda kutip meminta sesuatu, ya jangan fan aja. Tapi kalau sudah minta Maksudnya sesuatu, meminta sesuatu apa? Uang ya? bisa juga, bisa uang, bisa mobil, mobil, bisa fasilitas, bisa kursi, fasilitas. kursi anak, kursi Iya. kursi PPDB kan gitu. Nah, itu nggak boleh. Wah, banyak itu. Jadi harus dilawan. Ya, benar. Harus dilawan. Saya sepakat. Saya tidak harus dilawan itu. Narasumber jangan takut dalam hal ini. Iya. Gitu. Laporkan. Itu sudah tidak masuk ranah
perlindungan undang pers. Iya. Beda ini konteks. Beda. Ke Dewan Pers pun akan ada nanti rekomendasi. Sampaikan itu. Dilaporkannya kemana? Ke Polres, masuk Polres pidana. masuk pidana itu. Masuk pidana. Langsung pidana. Pidana kalau dia sudah meminta itu sesuatu itu masuk pidana. Karena itu bukan bagian dari tugas jurnalistik. Wartawan yang sudah terverifikasi pun kalau melakukan hal itu juga masuk pidana. Iya. Dan bisa dicabut verifikasi. Sudah nggak ada pers-persan lagi ya. Iya. Artinya Pemerasan dengan- tadi. Iya. Artinya ketika wartawan itu dengan etikat buruk ya menjalankan profesinya maka bisa dilakukan tindakan-tindakan pidana atau adanya satu bentuk pelanggaran hukum di situ. Betul. Itu sebagai dalam tanda kutip karena di dalam undang-undang pers bukan bagian dari leg spesialis atau undang-undang pers sehingga tidak bisa mengesampingkan produk hukum yang lain. Terus Sehingga- ini yang tempat berlindung oknum ini biasanya LSM. ADV. Nah, jadi, Nah, beda tipis. Tugas jurnalis tidak ada hubungannya dengan advertorial. ya. Beda. Iklan-iklan. Jurnalis. Itu urusan perusahaan. Tidak ada pengaruh. Iklan perusahaan itu. Iya. Tidak. Tapi yang dimaksud iklan ini marketing ya Mas ya? Ya marketing. Sepakat ya? Marketing. ADV itu marketing. Iya. Marketing. Itu ada marketing sendiri. Ya, mestinya begitu. Beda, tidak sama dengan wartawan. Beda. Jurnalis ya jurnalis, Iya. beda. Katakan Berarti ini yang paling utama apa Mas? Kalau kita bicara ini orang-orang media ini yang menjadi pelengkap utama, inti identitas dari wartawan itu sendiri apa? Ya harus jelas tugasnya. Bukan. Ini yang terkait dengan legalitas Gimana hukum. etika. Ciri-ciri seseorang berhak mengaku wartawan. Nah, itu Nah, bukan ciri-ciri Mas. bagaimana? Saya Identitas. saya wartawan nih. Ketentuan. Dasar paling utama KTA. mungkin ya. Ya ciri-ciri itu tadi. Lah iya. Ciri-ciri dan ada ciri. pendirian, Lah iya, artinya legalitas. Sebentar, Dalam legalitas. PT-nya perusahaan itu Perusahaan itu legalitas pasti. Nah, Legalitas legalitas pasti. ini ujungnya kan. Tapi ini dulu, yang legalitas belum tentu dia bisa disebut perusahaan pers juga. Walaupun dia sudah tapi kalau dia Seperti kayak melakukan punyanya saya, Mata Saroja itu bukan perusahaan pers, itu nggak bisa disebut. bisa juga misalkan dia perusahaan pers, tapi kalau dia melakukan praktek-praktek kriminal, Ya pangkal. nggak bisa. Kalau dia harus verifikasi dulu sama Dewan Pers. ya kalau verifikasi proses ya semuanya. Proses, ya. berarti- Tapi yang saya maksud gini, orang bergerak mata kamawan, aku wartawan nih. mengatasnamakan Saya wartawan. wartawan berita patroli. Ketika berita patroli kan mesti salah satu diantaranya pemegang legalitas secara hukum. Ya, kita Itu kan badan hukum kan ada. Ya. Jelas, patroli jelas ada. Ah. Lalu ditunjukkan dengan namanya penunjukan, oh Mas Yason wartawan berita patroli. Ada namanya etika. Pimpinan Lalu cabang ada Kediri. surat tugas. Ya. Betul ya? Ada surat tugas. Lalu yang lain-lainnya termasuk diantara tadi harus verifikasi perusahaannya, harus verifikasi Dewan Pers. medianya, Dewan Pers semuanya. Ya. Yang dimaksud beliaunya nanti kalau diketik data pribadi itu diketik berita patroli Namanya masuk keluar, berita. tidak. Ya kan? Wartawan udah kali belum gitu. Nama Akhir Kristono udah belum. Oh ini Akson jalan seperti salah satunya itu. Mungkin gitu Mas Ya ya? salah satu Mungkin verifikasi. saya bisa menambahkan ini yang dimaksud kuasa hukumnya itu rekan kita itu, kita pernah audien di Grand Surya dengan Dewan Pers. Saya menanyakan waktu itu karena sekarang dengan kebebasan ya berekspresi, dengan lahirnya medsos, hampir semua jari warga negara Indonesia bahkan dunia ini wartawan. sudah bisa jadi wartawan detik itu juga dan tidak menunggu editing, tidak menunggu ini, itu udah bisa langsung diupload, bisa disaksikan seluruh dunia. Nah, yang membedakan saya rasa adalah hasil dari itu apakah sudah memenuhi itu dinyatakan Hasil sebagai karya. karya jurnalistik atau belum. konten semata. Itu tuh yang membedakan. Sebetulnya itu hasil karya. Memang kita Hasil karya kan tidak mesti itu karya jurnalistik gitu. Itu Waktu kualitas masih ingat, dari- Mas Aksa, namanya waktu kualitas saya dari berdebat- jurnalis itu sendiri, Saya ya. berdebat dengan Andika waktu salah satu anggota saya gini-gini, saya ribut dengan Andika. Akhirnya ya kembali kita kalah ketika dinyatakan Andika adalah produk ini ya, ini tidak memproduksi secara resmi dalam tanda kutip TV digital atau apa, sehingga itu hanya konten ya gitu loh. Oke, makanya kita bisa terima ya selesai kita anggap. Tapi ketika itu menjadi karya jurnalistik itu sangat berat prosesnya menuju itu, Mas Sapran ya harus memenuhi ini, wartawannya harus UKW pun dibagi lagi, yang Pratama, yang Madya, yang ini. Karena saya pernah ngikuti UKW itu datang melihat waktu di Bandung segala macam itu, saya kan penasaran bagaimana panjang kali lebar kan gitu. Sehingga sebelum bahkan seorang wartawan pun ketika UKW Pratama ya tidak serta-merta UKW boleh muda, membuat UKW muda. Jadi UKW itu ada 3, muda, 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 pertama. utama. Nah, itu tidak serta-merta apa yang saya
investigasi apa yang saya kumpulkan, saya muat sendiri, bukan harus melalui ini lagi proses lagi di dewan redaksi yang ada yang lebih berhak menyatakan itu sebagai karya jurnalistik Namanya editor. diangkat. Nah, Ya, di situ editor. makanya tapi dengan seiringnya waktu kita mungkin paham dalam beberapa tahun terakhir punya LSM yo, LSM duwe media yo, ngunggah-ngunggah dhewe, investigasi dhewe. Ketua LSM yo, Pemreti yo, segala macam. Padahal seingat saya, ketika menjadi wartawan tidak boleh berprofesi menjabat di ganda, baik itu di ormas, baik di LSM. Dia harus untuk menjaga independensi itu. Banyak di rekan kita, pimpinan redaksi, bahkan pemilik perusahaan, wartawan bangga ketika ditunjuk sebagai ketua ini di ormas ini kan gitu. Ini kan konyol menurut saya loh Mas Apnan. Saya di dunia pers bukan bidang saya, makanya dari awal dunia wartawan bukan dunia saya. Dunia saya dunia LSM. Sehingga saya pisahkan itu. Kembali kepada SMKN Mas. Kalau tadi mengatakan keluar yang di viral itu kan kepala sekolah itu mengatakan apa sih mesti yang bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh seorang jurnalis ketika dia masuk atau mencari narasumber, datang ke sebuah dinas, entah itu sekolah atau kantor desa atau apapun itu. Karena kemarin itu ya viralnya tidak konfirmasi, tidak belajar dan sebagainya. Nah, ini bisa diberikan pemahaman seperti apa seharusnya. Gini, saya tidak tahu ya akar persoalannya ini secara real, secara fakta seperti apa. Ini saya tidak tahu, tapi yang jelas ini pasti ada, kalau ada besar berarti ada sebab dan akibat awal. Iya, ada asap pasti. Awalnya apa saya tidak tahu, tapi yang jelas kalau seorang jurnalis ketika mau liputan, nah itu ya jelas melakukan tugas jurnalis yang tadi yang sesuai aturan. Saya yakin kalau tidak ada embel-embel yang lain, saya yakin narasumber itu akan menerima dengan baik. Ya. Tapi kalau tiba-tiba itu ada mungkin yang tidak klik di sini, dia ada sesuatu yang membuat narasumber akhirnya jengah. Iya, akhirnya terpukul lagi ya. Ya. Informasinya kan, mohon maaf ini saya memang ada, mungkin sudah ada gesekan atau konflik antara narasumber dengan si wartawan ini tentang berita yang ditampilkan. Awalnya sepertinya itu, akhirnya kan mungkin tidak terdapat diskusi atau solusi yang baik, sehingga terjadilah peristiwa yang tidak kita kehendaki. Sepertinya seperti itu sih sebenarnya, Mas. Mungkin kalau memang beliaunya mungkin pena-penaan ini salib, merasa diperas atau seperti itu, lapor ke polisi, selesai persoalan. Iya. Rasanya sih seperti itu, sehingga tidak harus melakukan perlawanan yang sehingga akhirnya dianggap sebagai sebuah persekusi terhadap wartawan. Akhirnya kan ada dua peristiwa hukum seperti itu yang Saya berharap sebelum kasus ini lanjut. Iya, terus Biar terbuka terang benderang ada apa sebenarnya. harus buka ini. Ya. Ini kan Ya. bukan delik. Kalau ini dari menjadi- kacamata ini praktisi hukum, ini deliknya. Dari awal di grup pun saya tanyakan ke Kapolres. Ini saya yakin ini bukan delik aduan ini. Ini udah delik umum ini. Karena video ini udah viral, menyangkut nama profesi, Iya. membuat gaduh. Ya, itu kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 masih berlaku, kena itu. Nah, itu. Yang mengunggah Mas pertama itu kena itu. Tapi kalau ini delik umum, silakan damai-damai, kami akan kejar terus kan gitu. Supaya ini terang. Monggo Bang Hasan, komentar. Terima kasih sekali. Apa yang menjadi pembahasan ini menjadi sebuah diharapkan menjadi wawasan dan sekaligus menjadi cara untuk mencerdaskan masyarakat dalam konteks peristiwa ini. Ya. Saya sepakat yang disampaikan oleh Mas Afnan ya tadi ya, bahwa cukup menarik sekali bahwa seorang jurnalis harus mempunyai kompetensi dan itu tertuang di dalam konteks sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ya. Dan semuanya ada di situ. Termasuk tidak terkecuali adalah badan hukumnya. Karena yang namanya profesi jurnalis itu kan perusahaan PPS ya. Artinya kan ini sesuatu hal yang sifatnya ada di sini juga. Tapi di dalamnya juga harus ada aturan mainnya mengikat. Ini menjadi poin pentingnya. Dan selebihnya kita melihat pada ketentuan di dalam Dewan Kode Etik kalau nggak salah ya. Dan Dewan Pers itu kan ada menerbitkan surat edaran nomor 03 ya, strip SKPDP 3/2006 tentang kode etik jurnalis Ya, ada. itu ada sekali. Dan saya baca di poin 6 itu cukup bagus sekali ini yang saya lihat bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi ini penting. Padahal kalau kita hubungkan dengan peristiwa ini dan mungkin juga tren-tren yang sebelumnya juga terjadi bahwa seringkali antara wartawan dengan LSM itu berkombinasi. Ya, jadi dia pakai bajunya
wartawan kalau seolah untuk mencari informasi untuk mencari ini. Tapi kalau soal Sudah dapat masalah- informasi baru pakai baju LSM. Nah, pakai baju LSM dan sebagainya. Ini hal-hal yang saya kira sudah menjadi rahasia Rahasia umum, Jadi rahasia umum, betul. Dan jadi bisik-bisik di kalangan internal semua Ya, jelas dan dan itu justru akan memperburuk citra profesi Masing-masing. Masing-masing, ya, ya, LSM korban. maupun Wartawan dan LSM. Iya, betul sekali. Dan ini menurut saya sangat disayangkan. Tetapi kembali pada proposal ini, saya sepakat kalau perkara ini sebenarnya dilanjutkan. Tetapi mengusik nuansa batin saya ketika ini dilanjutkan. Kenapa? Bukan berarti tidak sepakat dengan proses yang ada. Tetapi satu hal yang menjadi poin pentingnya adalah ini akan menjadi semalakama ya. Dan apalagi ini melibatkan dari anak-anak ya, siswa. Karena para pihak akan semuanya dipanggil termasuk siswa dan sebagainya. Ini akan terjadi sebuah distrust terhadap anak-anak ini psikologisnya. Ini menjadi satu poin penting yang saya cermati. Iya betul. Tetapi begini, ada baiknya juga perkara memang dilanjutkan dalam konteks yang lain ya. biar terang ya. Nah, di mana kita ingin tahu sebenarnya motifnya apa. Karena ini perkara ini tidak mungkin ujuk-ujuk gitu ya. Ini apalagi yang tadi disampaikan oleh Pak PH, Pak Kris, itu kan ini kan prosesnya panjang. Sampai terjadi yang namanya klimaks sedemikian rupa, itu ada emosional sedemikian rupa yang dilakukan oleh kepala sekolah, itu pasti ada cerita. Tapi sekali lagi saya berharap melihat masalah ini jangan sepotong-sepotong, tapi harus utuh. Apa sebenarnya yang terjadi? Jangan-jangan sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Afna, bahwa ini adalah merupakan klimaks dari kejengahan masyarakat secara umum, wabil khusus ada kepala sekolah, apalagi di momentum PPDB kan seperti ini, seperti lahan yang basah untuk itu menjadi makanan THR ketiga ya, THR ketiga. Nah, THR ketiga bahasanya. Jadi kejangahan yang luar biasa, Mas. Jadi wajar kalau kemudian yang terjadi adalah emosional sedemikian rupa. Tetapi ya sekali lagi bahwa kita menyikapi harus bijaksana. Saya sih penting poinnya adalah bicara dalam konteks penyelesaian ini ketika memang restoratif menjadi panglimanya dan bisa diuraikannya atas nama apa, atas nama keadilan itu sendiri, sehingga masalah ini juga tidak kemana-mana. Karena melibatkan anak-anak juga ini. Ya. Dilematis. Makanya Dilematis. negara Perlakuannya juga khusus. Ya, pasti ini kan Di bawah umur. memfasilitasi seberat apapun proses hukum itu selama tidak melibatkan keuangan negara dalam undang-undang perbendaharaan negara ada pintu yang namanya RC atau telepon ring ketika perkara ini oleh kepolisian jengah di P21 kan oleh kejaksaan punya hak namanya telepon ring mengesampingkan sehingga tidak perlu sebenarnya semacam kayak a priori apalagi ketakutan bahwa proses ini gini-gini nggak perlu. Hukum itu kita sudah sepakati sebagai panglima. Tapi kalau hukum sudah kita jadikan bukan panglima ya sebagai kopral ya selesai tidak. Akan semuanya nanti akan berulang, peristiwa ini berulang bahkan justru berbahaya ya Mas Aksoal. Saya nggak sependapat kalau dengan dalih ini anak-anak justru anak-anak ini diberikan contoh yang baik ketika melakukan sesuatu. Dia pertimbangkan efek negatifnya. Ketika ini tetap selesai dan tidak ada persoalan, dia anggap selesai. Saya yakin ketika ada hal yang sama di sekolah lain akan lebih besar tindakan Mas seperti SMK Priyo, bukan berarti bermaksud saya mengkat Mas Priyo ya, tetapi dengan wajah teman-teman oknum ya saya katakan ya, LSM dan wartawan yang sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali melakukan tindakan-tindakan di luar daripada profesinya itu. Dengan kata lain bahwa baju LSM dan wartawan hanya kedok mereka untuk mencari proyek dan sebagainya. Ini wajah buruk, cerminan yang kita tidak bisa nafikan situasi seperti ini. Ini bicara tentang di luar SMK ya? Saya katakan tadi, saya dua ini bicara esensi secara umum dulu saya katakan. esensi dari tindakan di SMK 1. Maka tindakan respek dari masyarakat tidak terkecuali adalah siswa itu menurut saya harus diajukan jempol. Lepas apa yang terjadi, tetapi bentuk respek yang sedemikian rupa itu mencerminkan bahwa kita ini sebenarnya jengah dengan perilaku-perilaku yang tidak benar kalau memang itu yang terjadi. Kalau kita Apalagi dilakukan oleh sekolah dalam pengertian di sekolah lingkungan sekolah lagi, saya kemarin sempat guyoni di grup ya Mas. Kalau perlu bahwa cara-cara seperti itu menjadi role model bagi sekolah yang lain, siswa untuk juga tergerak. Andai kata ada perilaku-perilaku yang menyimpang dengan catatan itu, siapapun itu, entah itu RSF, entah itu wartawan, entah itu siapalah, entah itu preman, entah itu apa, yang tujuannya tidak baik,
maka ada Itu sebuah defensif kepedulian. sebenarnya. Betul, ada kepedulian dari Dan masyarakat. itu tidak, dari kalau lingkungannya. menurut saya dari kacamata Untuk bergerak. iya, dari kacamata rule of law negeri ini itu sangat berbahaya Mas. Ketika sekolah dibolehkan begitu, rusak negara ini. Dari sisi Ketika penegakan kepala hukum. sekolah mengkorup umpamanya ya, mengkorup bos. Ada LSM yang, mohon maaf, jangan dipukul rata semua LSM. Pasti ada, seburuk-buruknya orang, itu pasti ada sisi baiknya. Ketika dia datang menginvestigasi, dia akan gunakan itu. Lebih gila lagi, ketika dia datengin dinas, ya, menemukan itu. Dengan entengnya nanti dinas akan melakukan hal yang sama. Seluruh staf mulai tukang sapu sampai ini mogok kerja hari itu. Selesai pelayanan. Ini esensi, makanya kita sepakati negara ini adalah negara hukum, ya, bukan negara kompromi. Biarpun negara ini dibentuk oleh sebuah kompromi, ya. Sisi itu saya sepakat, ya. Sepanjang memang ada fakta-fakta, ada pelanggaran. Makanya SMK ini peristiwa di SMK, ya, ini ada pejabat yang main-main. momentum, Saya sepakat itu. ya, momentum. Saya yakin di dalam persidangan nanti akan terkuak, ya, akan lahir baket-baket. Ya, bukti-bukti tambahan-tambahan yang lain, termasuk aku waktu jadi kepala SMA ini aku tahu digerandong cakai, itu udah pasti itu. Akan muncul kata-kata. Karena apa? Di dalam amar kan kita yakin majelis di dalam delik pidana kan diberi hak namanya keyakinan, untuk menambah keyakinan majelis bahwa dia melakukan ini adalah sebuah keterpaksaan sifat manusia yang dibenarkan dari aspek sosial tapi tidak dibenarkan dari aspek hukum. Manusia itu pasti manusiawi, tetapi manusiawinya manusia harus ada batasan. Karena apa? Sekali lagi, ini ada dua sisi kan seperti saya katakan tadi. Ketika peristiwa di SMKN ini tidak dijadikan momentum membuka semua, ini dianggap benar dan pahlawan anak-anak ini. Padahal ini sesuatu yang keliru. Kenapa bisa merusak sistem hukum di negara kita? Tapi belum tentu, saya tidak sepakat dalam konteks ini. Ayo tak jaminan taruhan saya. Ya, makanya dalam konteks ini saya katakan bahwa ketika semangatnya di dalam melakukan investigasi itu dengan etikat baik, saya sepakat. Ya. Tetapi kalau ternyata yang terjadi adalah ada oknum-oknumnya bermain yang sengaja untuk meminta dan sebagainya di dalam momentum seperti ini BPDB ya. Kita memahami dalam konteks bahwa PPDB ini adalah merupakan sajian yang paling empuk bagi teman-teman LSM dan wartawan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita diam? Pertanyaannya itu. Saya jaminkan. Bagaimana kalau logika ini saya balik? Kalau yang terjadi adalah benar faktanya ada permintaan itu, ada pemerasan, Saya ada unsur angkat itu. peristiwa PPDB setahun yang lalu. Dan saya bisa berikan jaminan kalau kepala sekolah berani buka suara, ya, buka-bukaan semua supaya dunia pendidikan ini benar-benar bersih, Saroja siap buka semuanya. Kalau perlu 1.300 data siswa yang diterima di SMA favorit di Kota Kediri, kita buka bareng-bareng. Berapa siswa yang masuk memang benar-benar dia berhak, berapa siswa yang masuk karena kekuasaan sama karena uang. Nah, itu konteksnya yang Iya. lain. Konteksnya Saya yang lain. rusak semua. Kalau menurut saya begini, itu konteksnya yang lain. Akan nambah itu. Iya, pasti. Jadi gini Tapi Mas, gini, sorry saya setengah, oke, silakan. Kalau kita Itu bisa bicara, mulai, Ya, kalau apa-apa. saya kalau bicara masalah Nggak apa-apa, diagram gantian ini, nanti. sebenarnya Ganti menurut ya, saya saya mungkin dulu. gini, Ya. sebagai TA saya bilang gini. Beberapa waktu yang lalu kita kembali topik SMK ya. Ya. Jadi supaya nanti pemirsa yang di luar kita tuh bicara FCKA tapi melebarnya kemana ke umum. Ya, kan dampaknya ini, Pak. Yo benar, Ya. dampak itu kalau cukup dengan pidana serahkan kepada ahlinya Ahli, penyidik. ya. Ya. Kan begitu kan? Betul. Tapi kalau kita fokus di SMK, dibicarakan yang umum, nanti pemirsa melihatnya justru Ngerembet umum. mana? Iya, padahal enggak gitu. Skopnya contoh misalkan bicara tentang pidana yang dilakukan sama oknum kepala sekolah. Dugaan ya. Dugaan ya, Ya, kan dugaan. Nah, Karena akhirnya belum ada. kalau melihat seperti itu saya kan jelas bukan dugaan. Itu pasti. Tapi Ya, yang karena sebagai PH membedakan- Anda berhak seperti Ya, itu. Intinya sebagai PH hari ini pengennya kasus Saya itu melihatnya berhenti apa begini. terus? Kalau beberapa waktu yang lalu saya menyikapi dari video pernyataan dari press release dari kepala sekolah. Mungkin Mas udah lihat, mungkin ya. Yang bahwa sudah ya, udah lihat ya. Mas Arun juga ya. Sudah. Jadi yang mengatakan bahwa ada rekan Salah pahaman, kita itu menanyakan apakah kedua wartawan tersebut yang datang FKN itu benar-benar sudah melakukan pemerasan dan minta uang 5 juta. Dan dijawab sama kepala sekolah belum memeras. Yang artinya tidak Belum meminta. terjadi.
Tapi kan masuk tuh deliknya percobaan. Terjadi apa tidak? Enggak ada percobaan, enggak ada minta uang. Percobaan dari mana? Nah itu videonya jelas banget. Siapa? Banyak itu Pak Dini. Itu untuk nyabut beritanya minta 5 juta itu. Nah, Itu perhatikan balas-balas baik-baik. ngomong. Loh, kepala Soka. Kalau asumsi boleh dong ngomong Harus dia. dibuktikan. Harus buktikan. Pidana. Kan begitu kan? Harus dipidanakan. Kayak kalau bicara gini, begitu. kita Makanya ngomong kita kasus. kembali pada nurani, Silakan, kembali Mas pada Hasan. nurani. Kalau Ya, kita Mas Hasan. melihat cerminan yang tidak bisa kita bantahkan ketika di dalam momentum seperti ini, Iya, iya. ya musimnya PBDB adalah musimnya adalah sajian empuk bagi teman-teman wartawan. Justru saya bisa mencurigai Itu ras- sampai-sampai itu semua bukan- ini. Kalau sampai bukan kasus jadi ini rahasia berhenti, umum. udah kebagian Ya. kursi-kursi ini sampai semua ini. itu hal yang Kan gitu. sangat ini, itu sangat Iya sangat benar nggak Mas Bendon? Iya, iya. Jadi gini Mas, saya mulai kemarin mau izin Mas ya. Jadi ketika viral itu dinyatakan kedua wartawan katanya memeras dan sebagainya, ternyata sudah diakui kepala sekolah dan guru mengatakan kedua wartawan tidak melakukan pemerasan. Dia hanya menawarkan kerjasama program pendidikan dari Jakarta. Sekalian silaturahmi. Nah, itu lagu lama. Bukan, hanya dia kan PH-nya. Kita Ada bukan, PH-nya. itu ngomongnya. Bukan, itu yang bukan minta gini, kerjasama. Bukan. Ini yang Biar disampaikan selesaikan. sama kepala sekolah. Ya. Saya sampaikan di sini. Orang ada dagang- proses sendiri. Orang dagang Tapi kalau bensin tidak eceran disetujui aja oleh dia kepala sekolah, dia katakanlah mainin itu. Wah Ya, ini betul, ngelanggar jelas. aturan ini. Pak Oke, Beni Pak kembali, Beni, Mas Hasan. kembali setelah itu, saya melihat kalau dia korban teriak-teriak, memeras 5 juta dan sebagainya, tidak terbukti, Harus dia Hati-hati. harus dia masuk penjara. hati-hati. Hati-hati saya pesan berita. Ya, itu konsekuensinya. Maka Mas- dari itu, apalagi dengan Dengan produk, kata-kata itu. produk di dalam ruangan kepala sekolah kemarin sudah ada sajam yang dipakai. Jadi menurut klien kami itu mengatakan ada celurit. Sebelah celurit itu dibatok nih gini meja itu 2 kali. Itu Menurut klien ya, ya klien bukti ya. fisiknya Nah, mejanya jangan sampai hilang itu. Nah, Meja sampai hilang jangan hilang. Kalau hilang susah. CCTV-nya jangan hilang. Ya. Karena itu pelanggaran pidana terkait Tapi dengan Sambo aja ngilangin ketemu, Oh. ketemu ya kebaca makanya toh. saja Ini nah. pidananya baru bisa 10 tahun loh ya. Baik, oke. Ya, belum ada 10 Menghilangkan tahun. menghilangkan alat bukti. Undang-undang darurat. Bahaya, undang-undang darurat pasti 10 tahun itu. Oke, Pas giliran, sekolah. Bung Akson. Enggak, saya sih melihat Kita lagi kasih semua. kesempatan dulu. Ya, Emang dia Yang harus bela apa yang sekolah, disampaikan tapi Tapi nggak itu bisa terlalu perlu dengan normatif. sekolah loh. Ya, Ya. yang disampaikan itu terlalu normatif. Tetapi bagi saya itu sesuatu yang naif. Kenapa? Faktanya sudah menjadi pengetahuan umum, sudah rahasia umum, Rahasia. masyarakat sudah menyimpulkan. Ketika momentum seperti ini adalah momentum yang paling enak bagi teman-teman asal dan wartawan. Ya. Ini kita menyampaikan. Kalau sampai kasus ini 86, Ya. saya Artinya berani bahwa juga loh. motifnya dari kawan-kawan wartawan, oknum ya saya katakan, ketika dia mencari berita, jadi dewa